Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Embun Hadir Kicau, channel yang membahas tentang tips dan berbagi pengalaman dalam merawat burung serta informasi tentang dunia kicau mania. Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya. Di video pertemuan kali ini saya akan membahas murai batu yang mempunyai kebiasaan cabut bulu atau ciak bulu. Ada yang cabut bulu ekor, cabut bulu sayap, cabut bulu dada, dan ada pula beberapa cabut bulu di sekitaran perut. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bagaimana menangani murai batu dengan kendala cabut bulu, alangkah baiknya kita harus bisa menganalisa apa penyebab atau faktor murai batu kita tersebut mempunyai kebiasaan cabut bulu atau ciak bulu. Karena hal ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya dalam menanganinya. Ada beberapa faktor yang menjadikan murai batu kita itu tiba-tiba cabut bulu. Dan jika nanti mungkin ada beberapa faktor yang saya sampaikan, ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar berdasarkan pengalaman teman-teman yang dialami di rumah dalam hal merawat murai batunya. Yang pertama, jika cabut bulunya karena adanya kutu. Teman-teman bisa analisa di aktivitas hariannya. Biasanya atau kebanyakan, jika murai batu kutuan, cenderung hariannya dia tidak suka mandi. Dan kadang aktivitas hariannya dengan durasi yang sering, dia selalu menyerang atau sering sekali mematuk bulu-bulunya. Teman-teman perhatikan, bulu akan terlihat kusam, rusak di hampir semua bulu, tidak di satu titik saja. Jika murai batu ada kendala seperti ini, lakukan tindakan untuk membasmi kutu atau bakteri tersebut. Bisa dengan air cucian beras yang sebelumnya sudah saya bagikan videonya untuk mengatasi kutu atau kelainan pada bulu burung murai batu. Selain itu, teman-teman bisa juga cari referensi lain atau obat yang benar-benar manjur untuk mengobati kutuan pada murai batu. Yang kedua, faktor penyebab murai batu cabut bulu adalah kadang saat murai batu habis mabung atau kadang masih proses dorong ekor, di mana kondisi burung belum benar-benar fit dan kita tidak sabar kemudian mempertemukannya atau di-track dengan murai batu lain. Ini adalah tindakan fatal yang kadang bisa membuat burung stres dan akibatnya bisa membuat murai batu kita cabut bulu atau ciak bulu. Ini diakibatkan karena belum kondisinya murai batu baik dari segi fisik atau kebugaran, di mana emosi atau semangat tarungnya tidak ditunjang dengan kondisi fisik yang prima, sehingga muncul sifat murai batu melampiaskan emosinya atau amarahnya tersebut dengan menyerang atau menyakiti bagian tubuhnya, terutama bulu-bulunya. Biasanya di bulu sayap atau di bagian bulu ekor atau bulu-bulu kecil lainnya. Maka dari itu, dalam hal ini dibutuhkan tingkat kesabaran dan ubah pola pikir kita tentang bagaimana merawat murai batu yang baik dan benar. Yang ketiga, over emosi yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan rawatan harian yang benar untuk menjaga dan menstabilkan emosinya. Misal ada beberapa murai batu dengan emosi atau faktor berlebihan, dalam merawatan hariannya tidak diimbangi dengan durasi mandi dan durasi jemur yang tepat. Contoh untuk murai batu tipe seperti ini, kita bisa memandikannya setiap hari atau 2 hari 1 kali. Dan durasi jemur cukup sebentar, maksimal 30 menit saja. Selanjutnya yang nomor 4, pemberian extra fooding yang berlebihan yang membuat sistem metabolisme tubuh murai batu meningkat dan tidak terkontrol karena kurangnya aktivitas lain, misal pemandian, penjemuran, pengumbaran, dan rawatan harian lainnya yang kurang konsisten. Selain itu, penggunaan fur protein tinggi yang juga bisa menjadi pemicu munculnya emosi yang berlebihan pada murai batu kita. Disinilah awal mula menjadikan nantinya murai batu kita cabut bulu. Selanjutnya yang nomor 5, pemakaian suplemen yang berlebihan atau multivitamin yang berlebihan, di mana tidak sesuai dengan kondisi murai batu atau kurang cocok dengan murai batu kita. Demikian mungkin beberapa dari sekian yang menjadikan penyebab munculnya kenapa murai batu kita bisa cabut bulu atau ciak bulu.
Dan dari hal tersebut kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan analisa kita sebelumnya, dengan melihat tingkah pola atau perilaku di kesehariannya. Tapi kalau ciak bulunya atau cabut bulunya karena kutu, kita bisa melakukan dengan apa yang sudah saya sampaikan di poin pertama tadi. Selanjutnya, jika cabut bulunya bukan karena kutu, bisa saya contohkan murai batu saya ini. Dia cabut bulu di sekitar perut. Dapat dari teman yang sebelumnya tidak tahu kalau murai batunya cabut bulu. Taunya setiap buka kerodong, saat memberikan extra folding pada sore hari, ada bulu lembut atau bulu halus yang jatuh di bawah karpet. Padahal belum waktunya mabung. Setelah saya amati, ternyata dia cabut bulu di posisi sekitar perut. Kemudian apa yang saya lakukan terhadap murai batu ini? Dan dalam pengamatan 3-4 hari sudah mulai ada perubahan. Dan terapi apa saja yang saya lakukan, semoga menjadi tambahan referensi teman-teman jika ada yang sama mengalami kendala seperti ini. Yang pertama, kurangi porsi extra folding jangkrik. Bisa di ukuran 3-4 ekor pagi dan sore. Itu sudah batas maksimal. Karena jika saya tambahi di porsi 5 ekor, dia tetap cabut bulu. Kemudian stop penggunaan extra folding kroto. Karena kalau saya perhatikan, kroto malah membuat dia semakin tambah cabut bulu. Itulah pentingnya kita selalu mengamati perilaku di kesehariannya. Di sini saya juga mencoba extra folding cacing. Saya amati juga sama, masih tetap cabut bulu. Maka dari itu saya cukup memakai extra folding jangkrik saja untuk hariannya. Selanjutnya yang nomor 2, durasi mandi. Di sini selama masa terapi saya mandikan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Karena murai batu yang cabut bulu cenderung suka mandi. Jadi kita sementara menuruti apa yang menjadi kebiasaan atau keinginannya dahulu. Alangkah baiknya kita mandikan di keramba. Kalaupun tidak terbiasa, mandikan sesuai dengan kebiasaannya. Yang ketiga, sementara terapi ini saya jauhkan dengan burung-burung masteran, karena kalau diperhatikan murai batu ini kalau melihat atau dekat dengan burung masteran cenderung mematuk bulu-bulunya. Intinya asingkan selama terapi ini, baik terhadap burung masteran atau dengan burung sejenis, dan menunggu sampai benar-benar sembuh total. Yang keempat, selama terapi untuk hariannya, siang saya full ablak. Pastikan aman dan nyaman, kerodong saat malam hari saja. Yang kelima, gunakan fur dengan protein standar atau rendah. Maksimal kandungan proteinnya 18%, yang biasanya sudah tertulis di kemasan furnya, yang biasa dijual di toko-toko pakan burung. Yang keenam, untuk menjaga faktor dan kebugarannya, pengembunan cukup 2-3 kali seminggu, dan jemur sebentar saja, cukup maksimal 30 menit. Dan jika teman-teman ingin menyiapkannya untuk dilombakan atau untuk dimainkan, guna menjaga stamina, pengumbaran juga tidak apa-apa. Selain untuk menjaga stamina, juga untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak mencabuti bulu-bulunya. Jadi dengan pengumbaran secara otomatis termasuk juga terapi untuk menghilangkan kebiasaan cabut bulunya tadi. Semua terapi dan rawatan ini saya lakukan selama 1 minggu, dan tentunya harus tetap dalam pantauan. Dan dalam tempo itu burung sudah tidak terlihat cabut bulu atau ciak bulu, dan tidak ada lagi bulu kecil yang terlihat jatuh di bawah karpet. Selain itu juga dalam pantauan dia tidak terlihat mencabuti bulunya. Kemudian rawatan selanjutnya tetap dengan proses yang sama hingga murai batu benar-benar sembuh total. Kemudian jika teman-teman ingin mempersiapkannya untuk lomba atau digantangkan, rawatan harian sampai H-1 tetap sama. Hanya pengumbaran yang kita stop di H-3 atau H-2. Selanjutnya di hari H pagi berikan kroto sedikit saja. Kemudian ditambah dengan porsi jangkrik sesuai porsi hariannya.
Mandikan sebelum berangkat untuk menstabilkan birahi dan emosinya nanti. Selain itu untuk jaga-jaga agar nanti burung di atas mainnya enak atau anteng tidak ngejar musuh. Kemudian setelah mandi berikan jangkrik cukup dengan porsi hariannya, misal 3 atau 4 ekor. Untuk stamina yang selalu dilatih dengan pengumbaran di hariannya akan membuat murai batu ini tenaganya akan tetap terjaga untuk kinerjanya nanti di atas. Demikian tips berbagi pengalaman dalam hal mengatasi murai batu cabut bulu atau ciak bulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan referensi dan bermanfaat bagi teman-teman dalam hal merawat murai batunya di rumah. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa di kolom komentar. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.